Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Diam Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul My Name is Kang, di mana film ini berkisah tentang seorang penderita sindrom Asperger yang pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan presiden. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini diawali dengan memperlihatkan tokoh utama yang bernama Rizwan Kang yang diperankan oleh aktor Shahrukh Khan. Dia sedang berada di Bandara San Francisco ketika akan menaiki pesawat. Lihat petugas bandara memeriksa barang bawaan penumpang yang sedang terlihat antri. Membawa 3 buah batu hitam kecil pengganti tasbih, dan terlihat dia seperti sedang bersikir karena ketatnya pemeriksaan saat itu. Kang yang dicurigai kemudian dibawa petugas dan dilakukan penggeledahan terhadapnya. Sebuah kopiah buku-buku dan handycam ditemukan di tasnya. Namun petugas tidak menemukan barang berbahaya di kantongnya. Akibat penggeledahan ini, Kang harus rela ketinggalan pesawatnya yang akan terbang. Sedangkan dia tidak memiliki uang lagi untuk membeli tiket ke penerbangan selanjutnya. Dia harus menaiki bis agar sampai ke sana. Petugas kemudian bertanya, apa maksud tujuan Kang ke Washington DC? Dia lalu menjawab untuk bertemu dengan presiden. Petugas tampak terkejut dan sedikit menertawakan. Dia yang dianggap tingkahnya sedikit kurang waras. Dia kemudian menulis pesan yang ingin disampaikan petugas itu, hingga mereka kembali bertanya, untuk apa kamu ingin bertemu dengan presiden? Dia menjawab, namaku Kang dan aku bukan teroris. My name is Khan, and I'm not a terrorist. Di sebuah halte, Kang menulis kisah dirinya dengan seorang wanita bernama Mandira. Dan kita kembali ke kisah kecil Kang. Ayahnya adalah seorang montir mobil di sebuah bengkel. Ketika masih bocah, Kang selalu ikut saat ayahnya bekerja, hingga dia pun cukup mahir memperbaiki mobil di sana. Dan ayahnya diceritakan telah wafat. Kang terlahir sebagai muslim dan dia termasuk dalam anak berkebutuhan khusus atau autisme. Saat itu terjadi pertikaian antara Muslim India dan Hindu tahun 1983. Kang menangkap perkataan buruk yang dia dengar dari pelakunya, namun ibunya mencoba memberi pemahaman bahwa perbedaan agama tidak menjadi dasar untuk saling mencela. Bahkan membunuh orang baik adalah yang berperilaku baik, dan orang jahat karena perilaku buruk. Di sekolah, Kang selalu menjadi sasaran teman-temannya, hingga ibunya memutuskan untuk membawa Kang ke seorang profesor di sana. Awalnya, profesor itu tidak mau menerimanya, hingga Kang menunjukkan kecerdasannya. साहब से अंग्रेजी में कुछ बोलना अंग्रेजी में बोलना वाडिया साहब से कुछ Wadia family is a Parsi family originally based in Surat. Lavji Nasrwanji Wadia started the Wadia shipbuilding dynasty in 1736 when he obtained the contract from the British. Profesor itu akhirnya mengajarkannya beberapa hal, dan ibunya tampak senang melihat Kang bisa belajar di sana. Suatu hari terjadi banjir di lingkungan profesor ini, dan Kang kembali menunjukkan kecerdasannya. Dia berhasil memompa keluar banjir itu dengan sepeda modifikasi buatannya. Kejadian itu membuat semua warga sibuk memperbaiki barang-barang rumah tangganya ke rumah Kang. Sayangnya, perhatian ibunya menjadi lebih condong untuk Kang. Dan hal ini membuat adiknya Kang yang bernama Sakir itu iri hati. Saat berusia 18 tahun, Sakir mendapat beasiswa dan melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Namun nyatanya, setelah dewasa, Sakir masih merasakan iri kepada kakaknya karena rasa kasih sayang ibunya yang dianggap terlalu condong ke Kang. Hal itu membuat Kang merasa bersalah kepadanya. Saat cerita, ibunya telah semakin menua dan tampak keriput di wajahnya. Sakir telah menikah dan tinggal di Amerika Serikat. Sekalipun Sakir belum pernah pulang dan membawa pulang istrinya, bahkan saat lebaran. Kang pun sekarang semakin dewasa dan setia menemani ibunya dan mencoba terus membahagiakannya. Ibunya akhirnya menghembuskan napas terakhirnya akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sakir tampak hadir di sana. Akhirnya Kang sampai di Washington DC. Kemudian berencana melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Presiden Amerika. Setelah kepergian ibunya, Kang memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengejar impian kebahagiaannya seperti adiknya Sakir. Saat Kang sampai di sana,
Dia datang ke rumah adiknya, disambut istrinya Sakir yang bernama Hasina. Ternyata Hasina mengajar jurusan psikologi di sebuah universitas. Kang diketahui mengalami sindrom Asperger. Jika dia melihat warna kuning, Kang seketika akan ketakutan, termasuk kebisingan, orang-orang baru, dan tempat-tempat baru. Dan untuk menyikapi ketakutannya, Hasina memberikannya sebuah handycam agar Kang bisa melihat dari layar handycam itu. Sakir kemudian membawa Kang ke kantornya yang menjadi agen produk kecantikan herbal. Kang diminta untuk mempelajari produk itu dan menjualnya. Untuk memahami seluruh produknya, Kang kemudian melakukan white drive. Kang dengan kepolosan dan kejujurannya menawarkan semua produk itu ke setiap wanita yang dia temui. Hingga suatu hari, Kang kembali dihantui rasa takutnya ketika akan menyeberangi Zebras Cross yang warna kuning. Sebuah bis hampir saja menabraknya. Kemudian, saat orang berkerumunan, terdengar suara wanita India yang membantunya. Kang merasakan sesuatu yang berbeda dari suara wanita ini. It's okay. Look, डरने में कोई बुराई नहीं है. बस अपने डर को इतना बड़ा मत बना दो. Alright, bye. Dia kemudian mencarinya di sebuah salon, dan ternyata dialah Mandira yang diperankan oleh Kajol. Kang mengungkapkan kepadanya bahwa dia seorang penderita sindrom. Bahkan dia dengan polosnya mengatakan ingin menjual produk kecantikan herbal yang membuat mereka cantik seperti pengantin baru. Mandira pun tertarik bukan hanya produknya, namun sikap yang ditunjukkan Kang. Meskipun dia punya kekurangan, mereka pun semakin dekat. Dan Kang pun rutin menawarkan produk herbalnya di tempat Mandira. Assalamualaikum. Nice color. Terungkap Mandira mempunyai anak laki-laki bernama Samir, buah dari pernikahan sebelumnya. Dan kini, Mandira adalah seorang janda beranak satu. Hal ini diketahui Kang, dan dia ingin menikahinya. Namun Mandira saat itu masih menolaknya. Namun Kang tidak menyerah begitu saja, dan dia terus merayunya. Saat membawa Samir ke museum, dan di sana ada sebuah permainan huruf, Kang kembali menunjukkan kecerdasannya. Samir pun mulai menyukai Kang, dan hal itu membuat hati Mandira semakin meleleh. Perjalanan Kang akhirnya sampai di Amerika Serikat. Pada Februari 2008, dia awalnya berniat menginap di sebuah motel, namun tiba-tiba seorang melempar batu. Terungkap, ini berkaitan dengan efek serangan teroris ke negara Amerika. Petugas itu tampak menyalahkan Muslim, dan ini membuatnya tidak jadi menginap di sana. Dia kembali mengatakan, "Namaku Kang, dan aku bukan teroris." Diceritakan, Kang tidak bisa menemui Mandira kembali sebelum bertemu Presiden Amerika Serikat yang diketahui berada di Santa. Kang kembali ke kisah lama. Dia membawa Mandira ketika fajar untuk menyaksikan pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Hal ini membuat Mandira terkagum dan menerima pinangannya. Masalahnya kembali muncul karena Mandira beragama Hindu. Ini membuat Sakir tidak menyetujui keputusannya. Pernikahan mereka akhirnya digelar. Samir mengganti namanya menjadi Samir Kang. Namun berbeda dengan suaminya, istri Sakir tampak hadir di sana. Satu sama lain saling menunaikan kewajiban agamanya masing-masing dalam rumah tangga. Mereka pun berhubungan baik dengan keluarga yang berada di samping rumahnya, hingga mereka melihat sebuah berita tentang penyerangan teroris ke gedung WTC. Isu tentang Muslim adalah teroris kembali mencuat di sana. Kang menunjukkan sisi lain Muslim yang baik adalah orang baik. Isu rasial merebak di sana hingga warga Muslim India menjadi salah satu sasaran mereka, termasuk Samir Kang yang menjadi sasaran bully di sekolahnya. Salon Mandira kini menjadi sepi. Hasilnya, istri Sakir jadi sasaran kebencian Sakir yang tadinya membenci Kang. Akhirnya berpelukan kembali dan cerita berlanjut ketika Kang sampai di Santa Fe, New Mexico 2018. Mob presiden hari itu. Dia gagal bertemu dengan presiden dan terungkap tetangga mereka bernama Sarah dan Mar. Suaminya seorang reporter yang dikirim ke Afghanistan. Rishi anaknya adalah teman dekat Samir hingga diceritakan Matt tewas di sana dan Rishi menjadi benci kepada Samir. Kemudian
Kang melanjutkan misinya dan kali ini berada di Arizona. Dan tanggal 2007, sambil berangkat untuk latihan bola. Setelah selesai, dia terlibat pertengkaran sahabatnya, risih akibat kematian ayah. Beberapa remaja melihat itu dan menyakiti Samir dan dianggap bagian dari teroris. Are you dead, Dad? Yeah, but this was some of your lover? Let him go! So dead. Stop it, guys! You're hurting him! Osama's son? Come on, bloody Packy. Jim, take it. Give it to him. Mereka meninggalkannya di lapang. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa Samir tidak bisa diselamatkan. Polisi memberitahu Mandira tentang kematian Samir terjadi akibat rasial karena Samir menjadi seorang muslim. Mandira mulai kehilangan akal sehatnya dan menyalahkan Kang karena menikahinya. Samir yang mengganti namanya membuat dia menjadi korban dari pernikahan mereka. Mandira pun mengusir Kang dari kehidupannya. Kang boleh kembali setelah dia memberitahu presiden, "Namaku Kang dan aku bukanlah teroris." Dari momen inilah Kang melakukan misinya untuk bertemu presiden. My name is Khan, and I'm not a terrorist. ताकि वो इन सबको बता. President, my name is Khan. Dari momen inilah Kang melakukan misinya untuk bertemu presiden. Di sisi lain, Mandira berjuang untuk mengungkap dalam kematian anaknya. Dalam perjalanan, Kang kehabisan uang. Dia kemudian memasang plang dengan tulisan bisa memperbaiki mobil yang mogok. Uang dari pekerjaan itu dia kumpulkan untuk bekal melanjutkan misinya, hingga 2 orang muslim membantunya. Saat dalam perjalanan, Kang yang taat, dia menunaikan sholat tepat waktu dimanapun dia berada, hingga sampai di kota Georgia, Juni 2008. Ketika akan menolong seorang anak kribo yang jatuh dari sepedanya, dia bernama Jual. Lalu Kang menggendong anak itu sampai ke rumahnya dan mendapat pelukan hangat dari ibunya yang bernama Majid. Putra sulungnya Rungkat tewas dalam perang di Irak, dan ini adalah hari ke-179 perjalanan Kang untuk bertemu presiden. Di sebuah gereja, diadakan cara untuk mengenang para prajurit, dan karena hadir di sana dengan tujuan untuk menceritakan kisah Samir anaknya. Ternyata si kribo Juli ini pintar bernyanyi. Come on, Rizwan. Mandira pun terus berjuang untuk mengungkap kematian anaknya, dan polisi menutup kasus ini setelah 6 bulan tidak ada kemajuan. Kan sampai di Hollywood untuk bertemu dengan presiden yang akan datang dalam 3 hari mendatang di sebuah kampus. Saat akan melaksanakan sholat di sebuah masjid, Kan mendengar seorang dokter yang salah mempersepsikan tentang Islam. Dia mendoktrin jemaah di sana untuk berjihad dengan kekerasan. Kan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam itu indah dan penuh kasih sayang. Keluar dari masjid tersebut, Kan menelpon adiknya untuk melaporkan itu kepada FBI. FBI का नंबर है आपके? FBI? क्यों? Tiba waktunya Akang untuk bertemu Presiden Amerika. Tampak pasukan Secret Service berjaga di sana, dan Kang mencoba menerobos untuk bertemu dengan George Trich. Hanya membuat seorang reporter mengambil gambarnya saat dia berkata, "Namaku Kang dan aku bukan teroris." And I'm not a terrorist! My name is Khan. Namun naas, pengunjung lain mendengar dia adalah teroris. Dengan seketika, petugas menangkapnya. Dua reporter itu mencoba memahami kata-kata dari Kang bahwa dia bukanlah teroris. Kang kemudian dimasukkan ke sebuah penjara. Seorang hacker diminta bantuannya untuk menemukan semua informasi berkaitan dengan Kang, dan terlihat Kang sangat menderita di ruangan khusus ini.
Tampak seorang petugas wanita membantunya dengan cara yang persuasif. Dua orang reporter tersebut berhasil meminta wartawan FBC menayangkan Kang saat dirinya mengatakan dia bukanlah teroris, dan dengan seketika berita itu menjadi trending. Shakir dan istrinya diwawancara dan mengatakan bahwa Kang telah menelpon FBI. Itu berkaitan dengan seorang yang bernama Dr. Faisal Rahman yang dianggap jahat. Hakim dan FBI pun menelusuri temuan ini. Semua orang penting terlibat dalam kasus ini. Mandira pun mencoba mencari tahu keberadaan Kang. Akhirnya, Kang bisa dibebaskan saat masih di kantor polisi. Kang mencium keberadaan Mandira. Saat berusaha mencarinya, Kang berhasil menemukannya. Namun dia tidak menyapanya karena teringat dengan janjinya untuk bertemu presiden terlebih dahulu. Para Muslim Amerika kembali menemukan kepercayaan dirinya, termasuk adik ipar Carr, hingga Kang melihat sebuah berita tentang badai yang terjadi di Georgia. Dan dia teringat Mama Jenny dan anaknya, si Ojol. Hingga akhirnya Kang kembali ke sana. Sesampainya di sana, kami melihat banyak penduduk desa yang tewas, dan dia berusaha mencari keberadaan mereka. Dia teringat gereja dan menemukan mereka berada berlindung di sana. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Ternyata rombongan reporter mengikuti perjalanan Kang. Berdasarkan informasi dari hacker, mereka memuat berita kebaikan yang dilakukan oleh Kang. Melakukan semua ini hingga semua orang terketuk hatinya, termasuk para remaja yang membunuh Samir. Banyak orang berbondong-bondong masuk ke desa ini untuk menolong mereka, termasuk Shakir dan istrinya. Kang kembali menjadi headline. Bahkan Barack Obama yang saat itu masih menjadi senator menyaksikan tayangan ini, termasuk sahabat Samir yang bernama Rasi. Menyaksikannya hingga akhirnya dia berkata jujur kepada Mandira tentang orang yang telah membunuh anaknya. Akhirnya mereka semua dapat ditangkap 3 hari sebelum pemilu. Presiden harus pergi dari Georgia. Tiba-tiba Mandira berada di sana dan kemudian Kang ditusuk oleh komplotan teroris Dr. Rahman. Dia dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, TV memberitakan Barack Obama terpilih menjadi presiden. Mandira pun kembali ke pelukannya. Presiden diberitakan akan mengunjungi Georgia minggu ini, dan Kang bersikukuh untuk menemuinya hari ini. Hingga akhirnya Presiden Amerika memanggil Kang dan Mandira ke podiumnya. Dan dia mengatakan sekali lagi, "Namaku Kang dan aku bukan teroris." Your name is Khan. Yes. And you are not a terrorist. Oh no. He wasn't. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di film selanjutnya.